Dia setelah itu menjaminkan apa lagi? Menjaminkan lehernya. lehernya. Wow. Tuh. Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin, dan di video kali ini lagi berada di rumah salah satu orang yang pernah kejebak ke dalam bisnis ya. Dan nanti Bang Amin bakal bincang-bincang sama orangnya, bagaimanakah kisahnya kok bisa sampai mengikuti bisnisnya, ada apa yang disampaikan oleh leader. Dan kebetulan di sini bisnis ini berada di Aceh guys, dan ini kejadiannya tahun 2014 yang ada di daerah Loksmawe, Aceh Utara ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu bahwa di Aceh juga ada dulunya, dan sampai sekarang kayak udah nggak ada lagi. Leadernya udah lari, akan ada masalah di sini, dan nanti bakal Bang tanyakan sama narasumbernya langsung, dan langsung aja kita panggil. Sini dia sama narasumbernya, ini orang yang pernah kejebak ya. Berapa tahun? 2014. Hampir setahun. Oke, kenalkan siapa namanya? Nama Safrizal, asli Panggoy, Loksmawe ya, Aceh Utara ya. Oke, dulu gimana sih ceritanya kok bisa sampai bergabung ke bisnis? Apakah mereka menawarkannya apa gimana nih kok sampai mau gabung gitu? Awalnya ada yang ngajak, ada kawan sekolah di SMK. Kawan sekolah. Dia tuh ngajaknya ke bisnis apa gitu? Apakah ngajak dari awal mereka cuma bilang bisnis dolar. Bisnis dolar kan? Gaji dengan dolar. Langsung mau gitu? Enggak langsung mau, cuma tanya gimana kerjanya, apa kerja kayak di kantor, caranya gimana gitu ya, cara berbisnis. Terus gimana akhirnya? Apa ada pakai modal atau gimana? Saya nggak pakai modal. Jadi kayak mana besok bilang dia, besok ada kawan dia yang jelasin, yang udah pernah gabung. Oh gitu ya. Dan dia membawa Mas ini ke tempat presentasi itu? Bukan Pak presentasi, langsung kemana dibawa? Ke rumah. Nah itu mereka bawa papan, bawa kertas lembar. Papan udah biasa ya, yang sering kita lihat. Terus lalu dijelasin, baru dibilang beda. Saya tanya gimana kerjanya, baru bilang ngajak teman. Ngajak teman. Ngajak dua orang aja. Jadi ada dua orang yang gabung, yang dua itu ngajak dua lagi. Gitu doang. Dari awal ketemu langsung bilang kayak gitu, langsung bilang suruh cari teman. Dia nggak langsung menawarkan barang. Misalkan barang ada yang berkhasiat apa gitu nggak? Langsung ngasih keterangan, suruh ngajak teman langsung. Terus gimana? Ngajak orang? Ya baru bilang modal. Jadi bilang modal 7 juta. 7 juta. Modal untuk apa itu? Modal untuk beli produk. Oh ini baru produknya. Untuk apa modalnya? Untuk beli produk. Nah, gimana produknya? Ada banyak produknya. Ada banyak. Cuman yang disuruh beli apa? Yang 13 yang diajak. 2014 baru gabung. Oh, 2013 baru diajak. 2014 baru gabung. Setelah itu disuruh beli produk. Jadi waktu 2013 ngapain aja? Nggak mau gabung dulu, nggak ada modal. Jadi cuma ngikut orang itu aja? Ngikut. Hilang setahun ya. Jadi hilang dulu lagi. 2014 muncul lagi dan bilang dia udah sukses. Beneran sukses nggak? Waktu 2015 tuh ya percaya. Baru emang ada hasilnya, ada lihat mungkin dia beli mobil, motor. Beli mobil, ada beli motor, ada yang buat udah bisa buat kios. Oh gitu. Jadi awalnya percaya sebelum gabung. Jadi setelah gabung baru ngerti maksud mereka gimana, cara dapetin uangnya dari mana. Jadi setelah itu gimana? Nyari orang lagi, 2 orang. Kata mereka dua orang cari kan. Tapi setelah gabung bukan 2 orang, malah lebih banyak sebenarnya. Sampai terusnya mencari orang kan? Yang dapat cuma 2 orang. Jadi 2 orang. 2 orang udah dapat, terus cari lagi. Dapat lagi nggak? Nggak dapat lagi, 2 orang nggak. Itu penting. Ini barangnya yang apa aja tadi? Ini kemasan lama kayak gini nih. Ini beneran, nah ini dari narasumbernya langsung yang pernah dijebak ya? Pernah bergabung lah ya. Yang leader-leadernya pokoknya lari semua. Jadi setelah gabung itu berapa lama mencari kayak downline gitu? Lama 2 bulan lebih baru dapat satu. Setelah itu dapat yang berikutnya kapan? Hampir setahun baru dapat satu lagi. Hampir habis kuliah baru berhenti itu. Terus nggak ada hasil. Nggak dapat apa-apa? Cuma dapat barang ini doang? Barang, duit habis, capek, keringat. Downline cuma dapat 2 orang? Downline 2 orang.
Itu pun yang satu orang digabung, satu lagi nggak digabungin sama leadernya. Duitnya diambil sama leader. Jadi yearnya pun nggak dikasih, dari pertama gabung nggak dikasih. Nggak dikasih ya? Jadi waktu hampir mereka lari, baru saya minta, baru dikasih passwordnya. Itu pun saya paksa kasih. Oh gitu ya? Pas di awalnya kenapa nggak minta? Udah minta, kata mereka, oh itu nggak boleh tahu dulu. Nggak boleh tahu. Sedangkan kan udah gabung nih, udah beli produk, udah hak usaha. Hak usaha, kenapa nggak dikasih hak usahanya? Katanya yang boleh tahu nanti kalau udah jadi leader baru boleh tahu. Emang kayak gitu ya? Kan haknya sendiri, kenapa nggak dikasih itulah? Udah saya paksa minta password, baru dikasih. Saya buka lah, baru satu orang yang digabungin, satu lagi nggak ada. Berarti duitnya diambil ke leader. Bukan cuma dia aja, dimanapun banyak kejadian kayak gitu. Kebanyakan dikhianatin oleh leadernya. Ini semua nih ya, kwitansi apa lagi nih? Ini surat jaminan. Ini apa nih? Ini surat perjanjian. Surat perjanjian yang orang gabung kalau tanya kalau penipuan kasih Apa uang balik 10 kali lipat. Dia setelah itu menjaminkan apa lagi? Menjaminkan lehernya. Wow. Itu di presentasi ya. Yeah. Kalau di sini nggak ada. Di sini enggak emang ya. Itu waktu di presentasi mereka selalu bilang menyebutkan kalau misalkan ini penipuan, leher saya jaminannya. Itu kata leadernya ya kan. Leadernya kebanyakan itu. Aziz. Yang di leader yang lain di kota-kota lain sama juga. Masuk 2015 sudah bubar. Bubar itu kenapa? Karena banyak yang minta duit balik. Oh, jadi mereka kan yang orang gabung nggak digabungin. Jadi kan mereka beli mobil. Yeah. Jadi ada yang yang online nggak digabungin, jadi mereka minta duit balik, nggak bisa kasih lagi mereka karena duitnya udah habis. Yang awal pertamanya bermasalah itu kenapa? Karena nuntut balik online yang gabung, duit balik. Jadi baru ketahuan duitnya dipakai untuk beli mobil. Jadi mereka jarang semua demo. Terus dia lari kabur. Jadi nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Langsung dibawa mobilnya nggak ada di rumah juga. Jadi nggak minta pertanggungjawaban sama orang tuanya? Udah minta tanggung jawab, ada yang minta sama orang tuanya. Berarti ada juga yang ngelapor. Kejadiannya tuh udah di mana-mana dan semua orang pasti ngelapor. Cuman ya biasa lah ya kan. Ada nggak pakai seragam dulu? Seragam ada, tapi nggak dikasih semua. Seragamnya gimana? Apakah yang kayak abang lihat di channel UGD apa gimana? Kayak jas warna-warni gitu nggak? Bukan jas, kemeja. Kemeja doang. Kemeja doang. Nggak ada yang warna-warni, misalkan kayak pakai jas. Nggak ada pakai jas, cuma kemeja doang. Nggak ada apa-apa, hasil nggak ada, cuma capek aja. Yang bikin capek kenapa? Bikin capek dari online. Udah rugi banyak, nggak dapat. Kok sampai ngotot banget bertahan sampai lama kayak gitu kenapa sih? Apa memang pengen kaya apa gimana dulu? Bertahan mungkin karena ada upline yang support kan. Oh, misalkan kayak dikasih motivasi dulu, dikasih hal-hal yang positif gitu ya. Supaya terus semangat gitu. 3 tahun nanti tenang aja, kita bisa beli mobil, bisa buat rumah besar. Oh, digituin terus setiap hari gitu. Kayak leader. Gila men. Saking kuatnya motivasi mereka merayu orang supaya tetap bertahan ya kayak gini nih. Mau keluar di sport lagi sama upline-nya. Upline aja sampai putus kuliah. Dia rela putus kuliah deminya ini betul-betul. Wow. Mungkin penipuan ya, ini lulusan dari Daya. Waktu setelah saya gabung baru dibuka presentasi di Rusmoy. Gimana nggak di sana? Tidak lama setelah diusir sama tentara itu. Oh, diusir sama tentara juga? Kenapa diusir? Mungkin karena mereka tahu penipuan ya. Oh iya, diusir. Tapi mereka yang leader bilang itu bukan penipuan. Modus. Jadi akhirnya tumbang di Rusmama sekitar tahun 2015 ya. Awal-awal 2015 tumbang. Ini udah menghilang. Sampai sekarang udah nggak ada kabar lagi. Dia kan udah pernah kasih jaminan lehernya. Kalau untuk sekarang mereka mengajaknya dengan cara pakai modus. Diajarin saya cara ngajaknya gimana nih cara ngajak. Saya tanya sama leadernya. Bilang aja ada kerja. Ada kerja di kantor Mahakarya kan tim kami. Oh gitu. Ada kerja bilangnya. Ada kerja. Kerja apa nanti? Nah, bilang aja kerja di Mahakarya atau kerja di kantor di kantor wali kota atau di kantor apa nanti ya. Disuruh nipu kayak gitu. Berarti cara ngajaknya kayak gitu ya. Berarti emang sudah dari dulu sudah ada ya cara ngajak dengan cara modus gitu ya. Pokoknya emang dari dulu emang ada modus ya. Ya modus. Ini banyak kali bisnis kayak gitu. Sekarang udah marak banget itu.